Indosiar Mania dan Magic Fivers. Balik lagi sama Miss Magic yang melajakin Magic Fivers. Ikutin cerita baru Magic Five Season 3 episode 646. Lebih seru, lebih fresh, dan yang pasti lebih menguras perasaan Magic Fivers. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Dika dan Jasmine yang gemes banget deh Magic Fivers. Udah bikin Miss Magic iri aja. Apalagi Dika gak cuma beliin Mama Jasmine bunga, tapi dia juga beliin buat Jasmine. Kak, bawa-bawanya ya. Sama bunga mataharinya satu. Beka, lo beli bunga matahari juga? Ya, katanya lu suka. Ya lu gue beliin. Terima kasih. Ya. Nih, buat lu. Kasian banget ya Adara. Udah harus beres-beresin dapur. Malah liat Laura dan Rasya yang so-sweet-so-sweetan. Oh, Magic Fivers. Miss Magic jadi deg-degan deh lihat Dika ketemu sama mamanya Jasmine. Apalagi mamahnya Jasmine udah nyelidikin fakta-fakta soal Dika Magic Fivers. Gara-gara Ayu yang gak suka sama Dika, malah buat Jasmine dan Ayu berantem. Tapi memang gak berhak buat nge-stalking Dika kayak gitu. Kalau misalkan emang Dika mantan preman, emang kenapa? Dika gak jahat sama aku, mah. Dan setiap orang punya kesempatan buat berubah. Terus kenapa kalau misalkan Dika anak yatim piatu? Emangnya Dika mau jadi anak yatim piatu? Enggak, mah. Daripada aku punya keluarga yang lengkap, tapi serasa kayak yatim piatu. Dika itu baik. Dika itu laki-laki yang bertanggung jawab. Kamu tuh jangan ketipu sama manusia laki-laki. Mama tuh udah ngerasain semuanya. Enggak, mah. Mama itu nggak tahu apa-apa soal Dika. Sampai kapanpun, aku nggak mau putus dari Dika. Di lain sisi, Naura berusaha buat cari tahu ke Adara soal perasaannya. Tapi dia kayaknya belum mau banget deh buat lihat Dika dan Jasmine. Surat buat Dika. Nah, habis itu Dika nggak ada ngerespon apapun. Berarti kan itu tandanya si Dika udah move on. Kan dia sekarang juga udah milih Jasmine kok. Apa iya gue sanggup liat mereka berdua ngebucin depan mata gue sendiri? Miss Magic jadi sedih. Lihat Dika yang berusaha nenangin Jasmine yang marah. Bahkan Ayu nggak mau pasti salamin sama Dika. Gibran yang baru pulang jadi emosi gara-gara gosip Dika dan Jasmine. Bahkan Gibran juga emosi sama Rasya yang gagal jadi kakak. Apalagi pas Dika pulang, dia jadi kepancing emosi sama Irsyad dan Gibran. Kenapa sih kalian harus ikut campur dengan perasaan gua? Gua sama siapa hubungannya? Ya terserah gua lah mau jadiin sama siapa. Jangan urusin hidup gua, oke? Gua bukan urusin hidup lu. Dan juga gue gak pernah ngurusin soal hubungan lo. Baru sekali ini gue ngatur hubungan lo. Karena apa? Gue sayang sama lo. Gue peduli sama lo. Karena apa? Kita tahu Jasmine itu bukan anak yang baik. Bukan cewek yang baik buat lo. Bukan yang pas buat lo. Dia dari 3G. Yang sering jahilin Naura. Yang sering jahilin Adara. Kenapa sih lo gak sama Adara aja? Dulu lo sayang-sayangan sama dia. Ngejar-ngejar dia. Katanya sayang, katanya cinta, bla 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 bla. Tapi apa sekarang? Lo mainin perasaan dia, Dik. Gap. Gue udah gak ada perasaan lagi sama Adara. Ini perasaan dia, kagak ada. Lu coba tanya dia, dia pasti udah move on dari gua. Lu gak sosok move on deh. Gue tahu dari sorot mata lu berdua, lu masih saling cinta. Gue sempurna lu berdua. Lu masih suka kan sama Dara? Adara juga masih suka sama lu, gue yakin. Woi, kenapa sih? Pada berantem lu berdua? Saudara lu kan? Lu bilang sama saudara lu ini, jangan sekali-kali dia mainin Adara. Gue juga gak nyangka. Lu seharusnya jadi abah yang paling tertua. Kenapa lu gak bisa nahan adik lu? Hah? Sabar, Gib.
Lu juga gak mikirin perasaan Adara. Dasar lu, bisanya nyakitin perasaan dia doang, tau gak? Lu jangan so tau soal perasaan gua ya. Lu gak tau apa-apa. Jadi lu jangan so tau. Lu coba pikir, siapa yang bikin gua kayak gini? Atur! Atur, Dik. Lu mau atur kayak gimana pun. Tapi lu ingat, dia saudara gua, sekali nyakitin dia, awas lu. Baru deh, gara-gara bantuan Rasya soal penglihatan Naura, Dika akhirnya nemuin surat dari Adara Magic Fivers. Gak tahu kenapa, tapi lo itu masih ada banget di hati gue. Semua kenangan kita, obrolan ketawa-ketawa bareng, semua itu kayak nggak pernah pergi dari kepala gue. Gue cuma pengen lo tahu kalau sebenarnya gue masih sayang banget sama lo. Gue nggak tahu bakal gimana nanti, tapi gue cuma mau jujur aja dulu soal perasaan gue. Gue sadar selama ini gue terlalu pengecut buat ngelawan trauma gue sendiri dan malah sakitin lo. Tapi kali ini enggak, Dik. Gue harus berani demi kebahagiaan gue sendiri dan demi lo juga. Gue harap belum terlambat buat lo tahu kalau lo selalu berarti buat gue. Adara. Miss Magic jadi sedih. Makanya Dika berusaha nemuin Adara Magic Fivers. Kasian ya sama Rasya dan Naura. Mereka kan jadi bingung dan saudara-saudaranya yang ribut mulu. Kayaknya Adara udah mulai terbiasa deh buat berbicara dengan hewan. Buktinya dia juga cerita tentang perasaannya ke hewan-hewan itu Magic Fivers. Dia nggak tahu aja Magic Fivers kalau Dika dengerin omongan Adara. Aku tuh suka banget sama satu cowok. Dan dulunya juga cowok itu tuh suka juga sama aku. Tapi karena ada suatu hal, jadinya aku sama dia sekarang menjauh. Cuma sekarang aku lagi mendekatkan diri aku ke dia lagi supaya kita tuh bisa jadian. Tapi ternyata aku telat. Dia sekarang udah punya pacar. Dia udah jadian sama cewek lain. Bahkan aku juga sebelumnya udah pernah bikin surat ke dia. Dan aku juga ngungkapin perasaan aku ke dia. Tapi kayaknya dia udah gak peduli sama surat aku. Dan mungkin juga kayaknya dia udah capek sama aku. Baru juga mau datengin Adara, Dika malah jatuh Magic Fivers. Makanya Adara juga berusaha ngobatin luka Dika. Bahkan Dika jadi kaget gara-gara kekuatan baru Adara Magic Fivers. Tapi Magic Fivers, Dika tahu kalau perasaan Adara belum baik-baik aja. Makanya dia mau aja ngobrol Jasmine cepat-cepat untuk rubah keputusannya. Aduh, Raymond tuh ada-ada aja ya Magic Fivers. Modus mulu sama Clara. Clara nggak tahu aja tuh Magic Fivers. Kalau Stephanie jadi curiga sama mamanya. Tuh kan Magic Fivers. Raymond malah curhat soal rumah tangganya ke Clara. Bahkan Raymond akan simpan cincinnya setiap ketemu Clara. Oke, Bu. Oke. Jangan panggil saya Ibu lagi, biar kita bisa lebih akrab. Panggil nama aja ya. Ternyata Mita pulang hari ini Magic Fivers. Padahal Raymond lagi berduaan sama Clara. Di lain sisi, Stephanie berusaha cari tahu keberadaan mamanya. Pas banget tuh ada Gibran Magic Fivers yang bakal bantuin Stephanie nemuin mamanya. Thanks. Sorry ya, gue gak ada niatan buat jatuhin. Iya beneran gue gak ada niatan buat jatuhin, cuma pengen ngagetin doang. Lagi lo ngapain sih? Lo depan kafe kayak gini? Kayak gila. Kayaknya nyokap gue lagi deket sama cowok deh. Cowok? Oh ya, nyokap gue kan single mom, jadi ya wajar kalau dia lagi deket sama cowok. Cuman gue pengen cari tahu siapa cowoknya. Lo mungkin mau bantuin gue nggak? Ya, lo.
Gip, itu nyokap gue yang itu. Sini, duduk. Cepet ketahuan. Aduh, ada-ada aja Magic Fivers. Stephanie sama Gibran yang lagi mantah-mantahin Clara. Malah ketahuan kan? Oh my God! Hah? Api? Aduh, gimana itu kebakaran? Hah? Gibran? Stefani, kenapa dia bisa di sini? Aman mas, mbak semuanya. Kenapa Gibran bisa di sini sih? Kalau dia sampai lihat aku sama Clara, bisa ruwet urusannya. Aku harus buru-buru pergi dari sini. Clara maaf kayaknya aku harus ke kantor sekarang deh, soalnya ada urusan kantor yang harus aku selesaiin sekarang juga. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Next time kita dinner lagi. Oke. Tuh kan, Clara malah bingung karena ada Stephanie yang di sana. Tapi malah dikasih tahu sama Gibran. Miss Magic heran banget deh. Kelakuan Mita sama Reza tuh mirip banget. Gara-gara Mita rebut kalung yang disimpan Reza malah ngancem balik Magic Fivers. Tapi giliran ada Raymond, mereka lagi-lagi pura-pura akur tuh. Om tidak punya anak. Papi tahu nggak? Jangan sembarangan ya kalau nuduh-nuduh orang. Jaga omongan kamu. Ini kalung tuh bukan punya Onti, tapi punya saudara Onti yang dikasih kalung Onti sebelum dia meninggal. Onti. Onti kan yang udah ngebocorin ke Papi soal aku yang pegang berkas Papi, ya kan? Iya. Terus kenapa? Onti, asal Onti tahu ya, gara-gara Onti, hubungan aku sama Papi jadi rusak, tau nggak? Lebih baik Onti hati-hati ya, karena aku akan diam aja. Aku akan balas semua perbuatan Onti ke aku. Oh, takut. Apa tuh barusan? Ngancem. Kamu berani-beraninya ngancam Onti? Hah? Terus kamu pikir Onti takut sama ancaman kamu? Enggak ada ya Reza. Dan kamu dengar, hubungan kamu sama papi kamu itu rusak gara-gara kamu sendiri, bukan gara-gara Onti. Ada apa ini? Papi? Sayang. Ih, kebangetan banget deh Raymond. Dia pura-pura manja-manjaan sama Mita. Padahal mah dia habis ketemu cewek lain. Bahkan cincin nikahnya juga dicopot Magic Fivers. Kayaknya antara Dika sama Adara masih canggung deh Magic Fivers. Sampai bikin Magic Five yang lain ikutan canggung. Apalagi Gibran dan Irsyad jadi marah banget. Miss Magic jadi sedih lihat Magic Five yang kayak gini. Apaan sih? Diem-dieman. Kocak lu pada. Kita tuh saudara. Masa di tempat kayak gini kita malah awkward? Gue gak suka aja dengan sikap Rasya. Lu punya saudara kembar. Sebagai abang lu gak bisa ngejaga dia. Dia malah jadian sama Jasmine. Lu juga. Gue juga gak suka cara lu. Maksud lu apa? Nyakitin saudara gue. Guys, stop. Gip, udah. Lo gak usah belain gue kayak gitu. Lo gak apa-apa kok. Gue fan-fan aja udah. Gue setuju sama Gibran. Gak bisa kayak gini dong, Dik. Lu juga, Sya. Lu sebagai kembaran sekaligus kakaknya Dika. Kenapa gak ngasih tahu sih? Dengar kan, Irsyad gak pernah bersuara tentang apa-apa. Sebentar ini kenapa jadi salahin gue semuanya? Gue tahu kalau Dika tuh saudara kembar gue. Tapi jangan salahin ke gue semua dong, gimana sih? Emang salah kok. Lah kan gue... Bener juga sih, Rasya gak masalah. Lo gak bisa semua lemparnya ke Rasya. Kasian dia kan gak tahu apa-apa juga. Kalau dia tahu pasti bakal dia suka. Kan gue udah bilang,
urusan hubungan ini, urusan gua. Ribet banget. Atur. Gara-gara hubungan Magic 5 masih tegang gini, makanya Masalah kita gua mau sama ngomongin Jasmine ini gak sama cuma udah Jasmine. sakitin Anda. Kasian banget ya Reza, ada aja masalahnya. Apalagi dia makin dendam sama Ito. Oh Magic Fivers. Reza jadi tahu kalau Boy yang udah support Ito buat kasih barang-barangnya ke MC Gareth Hell. Apalagi dia makin curiga kalau Boy adalah pengkhianat. Gara-gara Mbak Ito, aku abis dipermalukan di acara kemarin, tahu nggak? Mbak Ito tuh ngeberesin barangnya Mas Reza, nggak perlu Mbak Ito sumbangin. Ya gitu aja marah-marah sih Mas Reza. Kalau nggak percaya tuh tanya tuh sama Mas Boy, temannya Mas Reza. Orang Mbak Ito aja sempat ketemu sama Mas Boy, dia malah dukung buat Mbak Ito ngasih itu barang-barangnya Mas Reza ke MC. Orang dia aja juga ngeliatin flashdisknya Mas Reza. Jadi maksud Mbak Ito, Boy ngeliat barang-barang aku terus tetap suruh Mbak Ito ngasih barang-barang itu ke MC Gareth Hell kemarin. Terus dia bukannya nyegat tapi tetap dukung gitu. Dia malah support Mas. Miss Magic jadi nggak tega deh Magic Fivers. Lihat Rasya yang sedih karena Magic 5 berantem. Tapi Magic Fivers, setelah Naura dan Rasya memberikan uang, Naura mendapatkan penglihatan baru Magic Fivers. Artinya apa ya? Hah? Loh, Neng nggak apa-apa. Saya Rini, bukan Autinita. Oh iya, maaf. Iya nggak apa-apa. Ini sih. Ya aku dapat bayangan, aku ngeliat Autinita gitu. Saya lagi megang bayi itu dan dia bilang kayak, pokoknya dia menyingkirin si Haruna karena cuma dia yang ngehalangin jalannya Onti. Sebentar. Dan jangan-jangan Tante Mita punya anak. Ini lagi Magic Fivers. Kenapa sih 4H masih aja isengin Jasmine segala? Bahkan Evan dan Jo hampir ketahuan sama Jasmine. Gak cuman itu Magic Fivers. Evan dan Jo jadi digigit sama semut terus. Rasain tuh Magic Fivers. Sampai-sampai mereka masuk got. Gara-gara omongan teman sekolahnya soal Reza, Evan dan Jo malah jadi kesel sama Reza. Bahkan mereka juga mau jauhin Reza. Loh, ini mah 4H bakal bubar deh. Di lain sisi, Mita mau buang kalung yang dia simpan itu Magic Fivers. Tapi Naura yang gak sengaja lihat taksi Mita, lagi-lagi malah mendapatkan penglihatan. Makanya Naura dan Rasya berusaha buat ngejar mobil itu. Maafin Ibu Aruna. Ibu benar-benar harus ninggalin kamu. Karena kamu cuma menghalangi jalan Ibu. Naura? Stop. No, kenapa, No? Putar balik. Kita kejar mobil itu. Astaga Magic Fivers. Naura tiba-tiba malah mendapatkan penglihatan lagi yang buat matanya sakit. Apa ini ada hubungannya ya sama penglihatan sebelumnya? Aduh, emang ya Reza kerjanya marah aja. Tapi dia lagi-lagi malah dapat teror lagi tuh dari Boy. Makanya dia tambah marah. Ternyata Mita adalah salah satu istri ayahnya Naura Magic Fivers. Dan dia mau melupakan kenangan buruknya. Makanya dia juga mau membuang kalung yang udah dia simpan Magic Fivers. Penipu itu yang udah membohongi Ibu. Menikahi Ibu bahkan sampai Ibu mengandung kamu. Padahal saat itu dia ternyata udah memiliki istri. Mas Frans Maxim Sanjaya, aku benci kamu. Ibu nggak bisa terima keadaan ini. Bahkan pada saat kamu lahir pun, ayah kamu nggak sempat mendampingi Ibu. Waktu Ibu mau melahirkan kamu,
Ibu baru tahu kalau ternyata dia udah menikah. Rasa sakit ibu yang begitu dalam membuat ibu harus ninggalin kamu begitu aja, Aruna. Ibu benar-benar sakit. Sakit dan ingin ngelupain semuanya. Termasuk tentang keberadaan kamu. Maafin ibu, nak. Ibu benar-benar minta maaf. Tapi ini semua benar-benar yang terbaik. Karena ibu gak bisa memulai kehidupan baru kalau ada kamu. Maafin ibu. Tapi dia nggak tahu aja tuh Magic Fivers. Kalau Naura dan Rasya ikutin dia. Dan mereka jadi penasaran sama barang yang dibuang sama Mita. Nah, buat Magic Fivers yang penasaran, jangan lupa untuk tonton terus Magic 5 setiap hari di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Peace Magic.